Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari materi terkait pengelolaan keuangan sederhana atau yang biasa kita sebut dengan kas kecil. Nah, sebelum kita memasuki inti pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Manda Astuti dengan NIM K75240506. Materi ini akan berkaitan secara langsung dengan otomatisasi tata kelola keuangan. Baik, sebelum kita memasuki inti pembahasan, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar terkait tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian dari kas dan kas kecil. Yang kedua, memahami tujuan pembentukan kas kecil. Yang ketiga, memahami karakteristik dan komponen kas kecil. Dan yang terakhir, memahami metode pengelolaan dan pelaporan aktivitas dana kas kecil. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa aja sih tujuan dari pembelajaran hari ini, kita akan memasuki pada pembahasan inti, yaitu yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian kas dan kas kecil. Kas itu merupakan suatu aset yang sangat penting dalam operasi bisnis, berfungsi untuk memfasilitasi transaksi, pembayaran, dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam konteks akuntansi, kas merujuk pada harta kekayaan yang bersifat liquid, seperti uang tunai, cek, dan wesel. Hal tersebut dapat digunakan untuk pendanaan operasional perusahaan. Setiap perusahaan itu dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas itu diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva yang tetap. Untuk selanjutnya, menurut Zaki Baritwan, dana kas kecil itu adalah uang kas perusahaan, bersifat khusus, dan berfungsi untuk membayar pengeluaran yang nominalnya kecil serta tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dalam arti luas, kas kecil atau petty cash itu adalah sejumlah dana yang khusus dibentuk untuk pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil, seperti konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian kas dan juga kas kecil, di sini kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tujuan pembentukan kas kecil. Di sini terdapat 4 tujuan pembentukan. Yang pertama, menangani kebutuhan perlengkapan kantor yang mendesak. Hal tersebut seperti pembelian alat tulis atau tinta printer, agar pengadaan itu dapat terjadi lebih cepat tanpa prosedur kas besar yang rumit. Untuk yang kedua, menghindari pembayaran yang tidak efisien. Nah, kas kecil itu mempermudah pembayaran transaksi kecil seperti parkir atau fotokopi tanpa harus melalui sistem keuangan utama yang kompleks sehingga hemat waktu dan biaya. Untuk yang ketiga, memberikan kemudahan kepada staf dan relasi bisnis. Nah, kas kecil dalam hal ini itu membantu staf memberikan layanan yang cepat dalam situasi yang mendesak, seperti menyediakan konsumsi untuk klien tanpa menunggu persetujuan dari manajemen. Nah, yang terakhir adalah mendukung aktivitas manajemen secara cepat. Nah, kas kecil itu memungkinkan pimpinan melakukan pengeluaran kecil yang mendadak, seperti uang transportasi, tanpa menunggu proses administrasi formal yang lama. Setelah kita mempelajari terkait tujuan pembentukan kas kecil, di materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait karakteristik kas kecil. Untuk yang pertama, jumlahnya dibatasi sesuai skala operasional perusahaan. Kenapa sih jumlahnya tuh harus dibatasi? Karena kas kecil itu memiliki jumlah maksimum yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan berdasarkan kebutuhan dan skala operasional. Yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang bersifat rutin, seperti membeli perlengkapan kantor, membayar ongkos kirim, atau pengeluaran lain yang tidak memerlukan persetujuan berjenjang. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus. Kas kecil biasanya disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses, seperti kotak kecil atau yang biasa kita sebut dengan cash box. Tempat penyimpanan ini memudahkan pengelolaan dan pengawasan dana kas kecil secara praktis dan aman. Yang terakhir, ditangani oleh petugas keuangan di tingkat pemula atau junior cashier. Junior cashier bertanggung jawab atas pencatatan,
penyimpanan, dan pelaporan penggunaan dana sesuai prosedur perusahaan. Semua karakteristik ini bertujuan agar kas kecil dapat digunakan secara tepat guna, aman, dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional harian perusahaan. Sebelum kita memasuki materi metode pengelolaan kas kecil, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait komponen kas kecil. Wajib disimak baik-baik ya teman-teman, karena komponen kas kecil ini merupakan salah satu kunci utama sebelum kita melanjutkan pada tahap pengelolaan. Dapat kita ketahui bersama-sama bahwa di sini terdapat 5 komponen kas kecil. Yang pertama, cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran melalui pencairan dana oleh bank kepada orang atau badan yang tercantum dalam cek. Yang kedua, ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang berfungsi untuk mempermudah pencantuman pengeluaran kas ke dalam catatan keuangan. Yang ketiga, ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian dana kas kecil, di mana dalam pembukuan kas itu wajib melampirkan bukti-bukti tersebut. Yang keempat, ada permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil merupakan dokumen permohonan pencairan dana kepada pihak pemegang kas kecil. Sedangkan bagi pihak pemegang kas kecil, dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen bukti pengeluaran. Yang terakhir ada permintaan pengisian kembali kas kecil, yang merupakan dokumen dibuat oleh pemegang kas kecil kepada bagian utang agar menyediakan bukti kas keluar. Oke, setelah kita mengetahui karakteristik dari kas kecil, di sini kita dapat langsung lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu metode pengelolaan kas kecil yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah Imperes Fund System, yaitu metode tetap, yang merupakan metode pembukuan kas kecil, di mana rekening kas kecil itu memiliki jumlah yang selalu tetap dengan mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya, metode tetap itu juga memiliki ciri-ciri. Antara lain, yang pertama, pemegang kas kecil adalah orang yang mengumpulkan bukti penggunaan dana kas kecil. Yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan melalui penarikan cek, di mana cek tersebut memiliki jumlah yang sama dengan dana yang telah digunakan, sehingga jumlah kas kecil itu kembali ke jumlah yang semula. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode tetap atau Imperes Fund System. Yang pertama, pemegang kas kecil itu akan diberikan sejumlah uang yang nantinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua atau yang terakhir, setelah dana kas kecil habis, pemegang kas kecil itu akan mengisi kembali sesuai dengan jumlah nominal pengeluaran. Untuk selanjutnya adalah Fluctuating Fund System atau metode berubah-ubah, yang merupakan metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil tersebut akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri dari metode Fluctuating Fund System itu antara lain, yang pertama, pembentukan dan pengisian kembali dananya dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, besar dana yang disediakan itu menyesuaikan kegiatan dari divisi yang menggunakan dana. Kemudian yang terakhir, bukti pengeluaran kas kecil yang dicatat dalam buku kas kecil adalah transaksi penggunaan kredit akun kas kecil. Oke, sebelumnya semoga materi yang sudah disampaikan sebelumnya itu dapat diterima dengan baik ya oleh teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu pelaporan aktivitas dana. Nah, pelaporan aktivitas dana itu merupakan proses pencatatan dan pelaporan semua transaksi yang melibatkan penggunaan dan pengisian kembali dana kas kecil dalam periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan penggunaan dana kas kecil itu transparan, terkendali, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari pelaporan aktivitas dana kas kecil, di sini kita akan langsung lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait komponen utama dalam pelaporan aktivitas dana kas kecil. Oke, di sini dapat disimak baik-baik ya teman-teman. Untuk yang pertama itu adanya pencatatan pengeluaran.
yang artinya bahwa semua pengeluaran yang menggunakan kas kecil itu dapat dicatat secara rinci, meliputi tanggal, deskripsi, penerimaan dana, pengeluaran dana, tujuan atau keperluan dari pengeluaran tersebut, serta adanya bukti transaksi seperti nota atau struk. Kemudian, yang kedua adalah adanya saldo awal kas kecil. Saldo awal tersebut merupakan awalan dari pembentukan dana kas kecil. Di sini tertera Rp2.500.000. Kemudian ada rekapitulasi pengeluaran. Rekapitulasi itu menggambarkan total pengeluaran selama periode pelaporan. Di sini dapat kita lihat bahwa terjadi antara tanggal 9 Januari hingga 31 Januari. Nah, rekapitulasi pengeluaran tersebut ditulis secara rinci setiap transaksinya agar memudahkan pengecekan dan audit. Kemudian ada saldo akhir kas kecil. Nah, saldo akhir kas kecil itu menunjukkan jumlah dana kas kecil yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran dalam periode tersebut. Di sini tertera sekitar Rp481.000. Kemudian ada pengisian dana atau pengisian ulang dana kas kecil. Nah, pengisian ulang dana kas kecil ini dapat dilakukan pada akhir periode berikutnya. Jadi semisal nih, kan di sini tertera bahwa kas kecil tersebut pada periode Januari. Kemudian untuk pengisian ulang dana kas kecil ini dapat kita lakukan pada periode berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Februari pada periode tertentu. Kemudian pelaporan ini penting agar perusahaan dapat memantau dan mengendalikan penggunaan kas kecil secara efektif, mencegah penyalahgunaan, serta menjaga kelancaran operasional sehari-hari. Nah, dalam komponen pelaporan aktivitas dana tersebut, biasanya terdapat tanda tangan atau persetujuan dari atasan yang dilakukan untuk bukti pertanggungjawaban kas kecil. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembahasan, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kas kecil merupakan dana tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran yang bernilai kecil, bersifat rutin atau mendadak, dan tidak efisien jika diproses melalui sistem pembayaran utama. Dana ini digunakan untuk keperluan operasional seperti pembelian perlengkapan kantor, konsumsi rapat, atau kebutuhan mendesak pimpinan dan staf, serta dikelola oleh petugas keuangan tingkat pemula dengan prosedur pencatatan dan pelaporan yang tertib. Pelaporan kas kecil meliputi pencatatan pengeluaran, rekapitulasi transaksi, saldo awal dan akhir, serta pengisian ulang dana yang disertai bukti pendukung. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menjaga efisiensi, transparansi, dan kelancaran operasional harian secara lebih efektif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.